Nah, striker itu sudah ada. Nah, ini dia. Tapi ini harus dibicarakan dulu. Ya, bagaimana? Walaupun dia suka, ya, striker ini senang. Dia sudah membuka diri ingin memperkuat tim Indonesia. Ya, ini striker yang tidak main-main, ini grade A. Ya, buat teman-teman ini. Dan insya Allah akan membawa timnas kita untuk paling tidak bisa mengimbangi singa-singa Asia, dan mudah-mudahan di pertandingan berikutnya mereka bisa mampu membawa timnas kita untuk bisa memenangi setiap laga dan setiap pertandingan. Mas kenapa nggak hadir hari ini, Pak? Malam main si Messi akan. Bahwa pada saat sekarang timnas Indonesia terus melanjutkan proses naturalisasi pemain-pemain keturunan, artinya pemain-pemain yang punya darah Indonesia, maka dengan demikian kita melihat inilah yang menarik perhatian dari negara tetangga kita seperti Malaysia dan juga Vietnam. Pemain naturalisasi Joel Piroe tiba di Surabaya. Timnas Garuda berkekuatan 28 orang menjelang FIFA Matchday hadapi Taiwan dan Lebanon. Kabar gembira kembali datang untuk sepak bola Indonesia. Menjelang gelaran FIFA Matchday melawan Taiwan dan Lebanon di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, skuad Garuda kedatangan tambahan kekuatan anyar yang sangat ditunggu-tunggu publik. Joel Piroe, penyerang kelahiran Belanda yang baru saja merampungkan proses naturalisasi sebagai warga negara Indonesia, akhirnya tiba di Surabaya. Kehadiran pemain berlabel striker kelas Eropa ini menambah kekuatan skuad timnas Indonesia menjadi 28 orang, sebuah komposisi yang dinilai ideal bagi pelatih Patrick Kluivert dalam menyusun strategi menghadapi dua laga internasional penting tersebut. Sejak pagi hari, suasana di Bandara Juanda, Surabaya, sudah ramai oleh para supporter yang menanti kedatangan sang striker. Sorak-sorai serta nyanyian khas supporter Indonesia menggema begitu kabar kedatangan Piroe menyebar luas. Kedatangan Joel Piroe bukan hanya simbol tambahan pemain, melainkan juga simbol keseriusan PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir dalam memperkuat skuad Garuda dengan talenta-talenta kelas dunia. Penyerang berusia 25 tahun ini dikenal memiliki insting mencetak gol yang tajam, visi bermain yang matang, serta kemampuan duel udara yang mumpuni. Dengan latar belakang kompetisi Eropa yang ketat, Piroe diharapkan mampu memberikan dimensi berbeda dalam permainan timnas Indonesia, khususnya di lini depan yang selama ini kerap dianggap kurang konsisten dalam memanfaatkan peluang. Di Surabaya, skuad Garuda kini telah berkekuatan penuh. Total 28 pemain, termasuk nama-nama anyar seperti Joel Piroe, Miliano Jonathans, dan Mauro Zelstra, bergabung dalam sesi latihan perdana yang digelar di lapangan latihan kompleks Gelora Bung Tomo. Kehadiran mereka menambah variasi dan kedalaman skuad, memberikan opsi lebih luas bagi Kluivert dalam menentukan strategi melawan Taiwan serta Lebanon. Suasana latihan pun berjalan penuh semangat, diwarnai senyum, gelak tawa, dan tentu saja intensitas tinggi yang menandakan keseriusan mereka menghadapi laga internasional ini. Di tengah sorotan publik, Patrick Kluivert tampak cukup puas dengan kondisi para pemain. Sang pelatih yang juga legenda sepak bola Belanda ini kini memiliki keleluasaan dalam memilih komposisi terbaik, baik untuk laga pembuka melawan Taiwan maupun pertandingan berikutnya menghadapi Lebanon. Dua laga ini bukan hanya ajang uji coba, melainkan juga kesempatan emas untuk memperkuat peringkat FIFA Indonesia serta menguji skema permainan baru yang tengah disiapkan. Supporter Indonesia yang selalu menjadi pemain ke-12 juga sudah mulai menyiapkan berbagai hal untuk mendukung jalannya pertandingan. Dari rencana koreografi megah, nyanyian khas, hingga arak-arakan penyambutan, semuanya ditata untuk menunjukkan kepada dunia betapa besar cinta publik tanah air terhadap sepak bola. Kehadiran Joel Piroe tentu menambah semangat itu. Banyak supporter yakin, kehadiran striker dengan naluri gol tinggi ini bisa membuat timnas Indonesia semakin disegani lawan-lawannya. Gelora Bung Tomo sendiri sudah bersolek menyambut laga FIFA Matchday. Pihak penyelenggara memastikan bahwa stadion berkapasitas lebih dari 40.000 penonton ini siap menjadi saksi perjuangan skuad Garuda. Persiapan dari segi keamanan, kenyamanan penonton, hingga aspek teknis pertandingan dilakukan secara matang. Antusiasme masyarakat begitu tinggi,
Tiket pertandingan dilaporkan ludes hanya dalam beberapa jam sejak penjualan dibuka. Hal ini menunjukkan betapa besar gairah publik menyaksikan langsung laga timnas, terlebih dengan hadirnya pemain-pemain naturalisasi baru. Jika melihat dari segi kekuatan, timnas Indonesia kini berada dalam situasi yang lebih menguntungkan dibanding sebelumnya. Lini depan yang sebelumnya hanya mengandalkan kombinasi penyerang lokal kini mendapat suntikan energi segar dari Joel Piru. Kombinasinya bersama penyerang lain seperti Rafael Struijk, maupun winger muda yang penuh talenta, diyakini mampu menghadirkan variasi serangan mematikan. Di lini tengah, kehadiran pemain-pemain kreatif seperti Tom Haye memberikan keseimbangan, sementara pertahanan juga makin solid dengan keberadaan JIZ serta Jordi Amat yang telah lebih dulu membuktikan kualitasnya. Kekuatan 28 pemain ini tidak hanya sekadar angka. Ini adalah formasi lengkap yang mencerminkan keseriusan PSSI dan Timnas Indonesia dalam membangun skuad tangguh yang siap bersaing di level internasional. Dari penjaga gawang berpengalaman hingga pemain muda yang penuh energi, dari pemain lokal berprestasi hingga deretan bintang naturalisasi, semua bergabung dalam satu misi besar, mengangkat nama Indonesia di pentas dunia. Kedatangan Joel Piru juga memberi pesan moral penting, bahwa timnas Indonesia kini menjadi destinasi yang menarik bagi para pemain keturunan maupun pemain kelas dunia yang ingin berkontribusi. Proses naturalisasi yang cepat, restu dari pemerintah, serta dukungan publik yang luar biasa, membuat atmosfer membela merah putih menjadi sesuatu yang istimewa. Kini fokus tertuju pada laga pertama melawan Taiwan. Meskipun secara peringkat FIFA Indonesia lebih diunggulkan, Kluivert tetap menekankan pentingnya kewaspadaan. Taiwan dikenal memiliki gaya bermain disiplin dan solid, sehingga butuh strategi jitu untuk menembus pertahanan mereka. Disinilah peran Joel Piru akan sangat diuji. Ketajamannya di kotak penalti bisa menjadi kunci pembuka jalan kemenangan bagi Garuda. Setelah itu, laga melawan Lebanon diprediksi akan lebih berat. Lebanon memiliki catatan cukup baik di kancah Asia dan sering menyulitkan tim-tim besar. Namun, dengan kekuatan penuh 28 pemain, publik Indonesia optimistis bahwa skuad Garuda bisa tampil maksimal. Apalagi, bermain di depan puluhan ribu pendukung sendiri selalu menjadi motivasi tambahan. Atmosfer yang sedang terbangun di Surabaya menjelang laga ini begitu terasa. Hotel tempat para pemain menginap dipenuhi oleh spanduk dan atribut dukungan, jalanan menuju stadion dipadati oleh mural serta poster para pahlawan lapangan hijau, sementara media sosial ramai dengan tagar dukungan untuk timnas. Semua itu memperlihatkan betapa besar ekspektasi publik terhadap tim ini. Joel Piru, yang baru saja merasakan euforia sambutan supporter di Surabaya, kini memikul tanggung jawab besar. Ia datang bukan hanya untuk sekadar bermain, tetapi untuk menjadi bagian dari perjalanan panjang sepak bola Indonesia menuju level lebih tinggi. Publik berharap setiap gol yang lahir dari kakinya akan menjadi simbol kebangkitan Garuda di pentas internasional. Di akhir latihan perdana, para pemain tampak melakukan sesi foto bersama dengan latar